Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Jendela Sehat. Dan selama 30 menit ke depan kami akan memberikan informasi seputar kesehatan dan tema kita kali ini kita akan bahas mengenai komplikasi akibat diabetes. Tentunya dengan narasumber saya di sini sudah hadir Pak Darmawan selaku produk spesialis. Hai Pak Darmawan, apa kabar? Kabarnya alhamdulillah sehat, Ai. Sehat ya, sehat. Kalau misalnya nggak sehat nggak mungkin ada di sini. Oke, baiklah, kita akan berbicara mengenai diabetes. Ya. Sebenarnya ingin saya tanyakan adalah kenapa sih diabetes ini semakin hari atau setiap tahunnya jumlahnya itu semakin bertambah. Apalagi mungkin kalau dulu kita taunya diabetes hanya menyerang usia lanjut gitu ya. Sekarang usia muda pun mudah terserang diabetes. Kenapa? Jelas itu karena gaya hidup. Gaya hidup. Karena masyarakat zaman dulu dengan zaman sekarang pola hidupnya itu sudah mulai berubah. Mulai dari pola makannya itu sudah bergeser. Yeah. Bergeser mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori. Jelas makanan tinggi kalori itu sebagai salah satu penyebab terjadinya resistensi terhadap insulin. Yaitu menjadi cikal bakal penyebab diabetes tipe 2. Ya kan, dari pola makan yang tidak sehat itu ditambah lagi dengan ya pola hidupnya. Pola hidup itu apa? Kebiasaan merokok, kurang istirahat, terus kurang berolahraga, dan semuanya itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau gaya hidup. Iya, masyarakat ya zaman sekarang gitu. Benar. Beda dengan zaman dulu. Kalau kita lihat zaman dulu itu kan orangnya apa ya, makanannya kan ya mungkin kondisi dulu memang keadaan nggak enak. Beda sama sekarang. Jadi makanannya pun juga ya apa adanya. Kalau sekarang kan ya apapun yang ada disikat. Iya. Gitu ya kan. Nah, sehingga ini mengakibatkan penyakit diabetes ini jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Benar. Dan tentu tidak hanya dari makan tapi juga olahraga tadi kurang. Orang dulu kemana-mana banyak gerak. Naik sepeda gitu ya, iya benar. Ini rame lagi kan gara-gara masa krisis kesehatan, adanya pandemi. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya saya nggak yakin nih apakah nanti akan terus menjadi tren bersepeda ini. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kondisi ini membuat masyarakat lebih peduli lagi dengan kesehatan. Iya benar, apalagi yang bikin kita was-was adalah usia muda juga bisa terserang diabetes itu akibat tadi betul. Gitu ya. Mungkin zaman dulu semua kita harus usaha mau makan ya apa adanya, ada sayur ini kita makan. Kalau sekarang pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Junk food segala macam, makanan-makanan instan semuanya. Betul Terus selalu sekali. juga semua serba instan juga apa namanya, kalau misalnya dulu mau pergi ke sekolah mungkin wah jalan kaki apa gitu. Sekarang wah udah telepon langsung datang. Nyampe langsung ke lokasi. Betul. Merokok udah jadi gaya hidup. Ya kan lah. Dengan kondisi seperti ini kan menjadikan terserang diabetes, akibatnya habis itu terjadi komplikasi. Setelah terjadi komplikasi akan menyerang organ mana saja sih nantinya? Orang mengatakan penyakit diabetes itu disebut sebagai induk segala penyakit katanya ya, mother of sickness. Jadi dia bisa menyerang ke semua organ tubuh. Jadi kalau ditanya organ apa yang bisa diserang, ya hampir semua organ bisa mengalami komplikasi akibat diabetes. Oke, itu organ penting semua. Organ penting semua. Kenapa demikian, Ai? Karena diabetes itu merusak yang namanya darah kita. Maka disebut dalam bahasa lain di dalam dunia kedokteran, orang penderita diabetes itu nama lainnya adalah hiperglikemia. Adalah suatu kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Makanya hiper itu kan berarti melebihi. Lebih tinggi, iya. Nah, ketika kadar gula darah itu melebihi batas normal, akan bisa menimbulkan reaksi seperti apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah melakukan sebuah percobaan. Di sini Anda bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, saya sudah menyiapkan ada 4 buah gelas yang masing-masing gelas sudah saya isi dengan berbagai macam larutan yang berbeda-beda. Yang pertama ini gelasnya saya isi dengan larutan air mineral biasa. Kemudian di gelas yang nomor 2 ini saya isi dengan larutan gula. Yang ketiga saya isi dengan larutan garam, dan yang keempat yang terakhir saya isi dengan yang namanya minyak goreng. Kemudian di situ saya juga sudah menyiapkan ada 1 sprit isinya adalah sel darah merah, artinya sel darah manusia. Ini darah asli dan tidak untuk Anda lakukan percobaan ini di rumah ya, karena ini hanya sebuah ilustrasi. Nah, melalui percobaan ini saya ingin menunjukkan kepada Anda apa sih reaksi darah ketika terkena masing-masing larutan. Pertama, saya akan teteskan darah pada yang namanya larutan air mineral biasa. Berarti ini air. Nah, kita tahu sejatinya darah kita itu kan komponen utamanya adalah air. Nah, air ketemu air, kalau saya larutkan, Anda bisa lihat di situ pemirsa, larut. Artinya tidak terjadi gumpalan, tidak terjadi perlengketan apapun, nggak ada. Langsung ambiar nyampur langsung ambiar, nyatu, larut dengan sempurna. Bahkan pada batang pengaduknya pun tidak ada darah yang menempel, bersih. Nah, yang kedua, saya akan teteskan darahnya pada larutan gula. Nah, kalau Anda lihat di larutan gula, darahnya tidak bisa larut.
darahnya akan mengapung di bagian atas. Benar. Dan ketika saya masukkan batang pengaduk, apa yang terjadi? Darahnya lengket. Darahnya menempel pada batang pengaduknya. Berbeda dengan larutan air biasa, ketika itu batangnya bersih kan. Nah ini terjadi penempelan, makanya pada orang diabetes terjadi perlengketan sel darah. Makanya orang diabetes itu darahnya sangat kental sehingga bisa merusak organ-organ yang lainnya. Kaki bisa mengalami gangren, pembusukan, ya kan. Tangannya juga bisa membusuk. Kadang tidak sedikit orang gangguan gangren bisa sampai diamputasi. Ada yang merusak sampai ke ginjal, cuci darah. Ada yang kerusakannya sampai ke otak, orang bisa kena stroke. Ada juga sampai ke jantung, penyakit jantung koroner. Mata, orang bisa mengalami kebutaan akibat diabetes. Jadi diabetes itu bisa menyerang ke semua organ. Nah, bagaimana dengan larutan yang ketiga, yang namanya garam? Ketika saya teteskan, ini juga sama, cuman kalau Anda perhatikan itu sel darahnya hancur. Jadi tidak bisa larut, tetapi garam ini mengakibatkan sel darah merah kita menjadi rusak. Makanya penderita hipertensi atau kelebihan natrium itu mengakibatkan pembuluh darahnya rapuh, mudah mengalami pendarahan. Jadi malah darahnya sebenarnya nggak menyerap tapi malah hancur gitu malah ya? Malah hancur. Oke, kan? baik. Nah, yang terakhir ini adalah minyak goreng. Ini orang yang hobi makan goreng-gorengan, santan-santan, hati-hati. Karena apa? Kalau Anda lihat di sini, begitu darahnya saya teteskan, yang terjadi apa pemirsa? Darahnya menggumpal. Ketika darahnya menggumpal, inilah resiko kolesterol bisa terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, dan diabetes disebut sebagai induk penyakit karena apa? Dia bisa menimbulkan orang tadinya diabetes tok, lama-lama tambah penyakitnya ada hipertensi. Lama-lama ada kolesterol juga. Itulah nanti jadi komplikasi di situ. Jadi komplikasi kemana-mana. Oke, kalau tadi kita lihat bermacam ada empat gelas di situ dengan 3 larutan, ada tadi garam, gula dan minyak. Ini kan berarti adalah semua yang kita konsumsi sehari-hari. Betul. Ya kan, ada asin, ada manis, lalu juga ada minyaknya. Berarti kan kita sebenarnya bisa juga dong terkena diabetes atau komplikasinya. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit itu? Nah, justru dari situlah kami mencoba memformulasikan sebuah minuman kesehatan. Tahu nggak yang namanya sarang burung walet? Tahu kan? Itu juga harganya mahal banget. Betul sekali. Iya kan? Sarang burung walet ini sudah terkenal luas, tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional sudah diakui manfaatnya untuk kesehatan itu bagus sekali. Karena itulah harganya juga nggak murah. Selain karena khasiatnya bagus, tapi cara pengolahannya, budidayanya itu juga sulit. Tidak sembarangan orang bisa merawat atau membudidayakan sarang burung walet. Nah, sarang burung walet yang ada di depan ini adalah sarang burung walet. Dan ini nilainya mahal. Untuk mengolahnya memang nggak mudah, tapi kami sudah memformulasikan menjadi sebuah minuman kesehatan, namanya adalah SW7. SW7. Ini adalah minuman serbuk dari sarang burung walet. Dan tidak hanya sarang burung walet, tapi di dalam SW7 itu juga mengandung bahan kedua yang sangat luar biasa juga. Keajaiban dari bawah laut. Apa itu? Kalau ini dari udara, burung walet. Kalau yang kedua itu ada bahan namanya kitosan. Kitosan. Ini saya tahu deh. Berasal dari cangkang kulit kepiting salju. Oh iya tahu. Itu juga harganya nggak kalah mahal maksudnya. Betul sekali. Dari kedua bahan yang bermanfaat itu kita formulasikan menjadi satu, menjadi sebuah minuman kesehatan, namanya adalah SW7. Baiklah, kita masih akan mengulas lebih dalam lagi manfaat dari SW7 dan saya ingin berbincang-bincang nanti dengan seseorang yang akan menceritakan pengalamannya setelah mengkonsumsi SW7. Tapi setelah satu ini, Jendela Sehat akan segera kembali. SW7 merupakan minuman serbuk kesehatan yang terbuat dari beberapa bahan herbal sekaligus. Bahan utama yang terdapat di dalam SW7 adalah sarang burung walet dan juga kitosan. Sarang burung walet dan juga kitosan dipercaya sebagai penguat jantung, pembersih darah, anti diabetes, imunomodulator, imunoregulator, anti tumor dan juga untuk regenerasi sel. Sehingga dapat membantu untuk penyembuhan penyakit-penyakit seperti penyakit jantung koroner, stroke, tumor, kanker dan juga diabetes. SW7 sudah terdaftar resmi di Badan POM dan juga bersertifikasi halal resmi dari MUI. SW7, pilihan tepat untuk keluarga sehat.
Kembali lagi di Jendela Sehat dan kita masih akan membahas mengenai komplikasi akibat diabetes. Dan saya mau ingetin juga nih untuk pemirsa di rumah, jika Anda ingin hidup lebih sehat, menjaga kesehatan Anda, lalu juga terhindar dari penyakit diabetes, apalagi kalau Anda sudah punya penyakit-penyakit komplikasi, ayo segera konsumsi SW7 karena manfaatnya luar biasa. Dan seperti janji saya tadi, kalau saya ingin ngobrol-ngobrol dengan mereka yang sudah merasakan manfaat dari SW7 ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Roni. Ya. Halo Pak Roni, apa kabar? Baik. Dan ini juga ada istri dari Pak Roni, ada Ibu Suci ya. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Pak Roni, kalau boleh saya tahu gitu ya, penyakit yang diderita Pak Roni selama ini apa sih? Keluhannya apa? Ya, keluhan saya itu memang saya kena stroke ya. Kena stroke. Iya. Tapi sampai susah saya jalan apa ini ya. Tangan kanan? Tangan kanan sama kaki gitu. Itu berapa bulan lalu stroke menyerang Pak Roni? Itu sudah ada 6 bulanan. 6 bulan yang lalu Iya. Pak Roni terkena serangan stroke. Iya. Jadi bagian kanannya Iya. lemes. Lemes. Sampai mau ngangkat apa-apa aja susah. Oh, Iya. itu kejadiannya di mana kalau boleh tahu? Apakah lagi aktivitas atau lagi santai-santai di rumah atau gimana? Iya, lagi santai-santai di rumah sih. Ya tiba-tiba ya kayak gitu aja gitu, pada mau ngapa-ngapain susah. Ya, mendadak gitu. Oh, waktu itu Ibu ada di rumah juga? Ada, tahu-tahu dia nggak bisa ngangkat. Itu Oh, lemes aja sebelah gitu. Tahu-tahu begitu dibawa ke dokter, dia katanya stroke ringan. Stroke ringan. katanya stroke ringan. Iya. Lalu berarti kan sudah 6 bulan yang lalu ya terkena serangan penyakit stroke itu, serangan stroke Iya. itu. Terus sudah mengkonsumsi SW7 ini. Iya. Selama Iya. berapa bulan mengkonsumsi SW7? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Gimana? Perubahannya apa yang dirasakan? Iya. Bagus sih, enak gitu sekarang ya. Jauh, dia udah bisa gerak. Udah bisa gerak, jalan. Sekarang garuk-garuk juga ya bisa. Iya, ini garuk-garuk udah bisa. Iya. Karena waktu itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, tapi kalau boleh tahu konsumsi makanannya bagus nggak sih Pak Roni di rumah? Kalau dulu sih susah dibilanginnya, suruh jangan makan yang berlemak, terus yang macam santan-santan gitu, jeroan, nggak bisa dibilangin. Kan jadi, ngerokoknya kuat Kuat, banget, saya nggak merokok. bisa dilarang. Lah, udah tua kesini ini kan jadinya kan akibatnya seperti ini kan. Jadi gitu. was-was ya sebagai istri ya, apalagi lagi santai-santai di rumah, Iya. terkena serangan stroke, tiba-tiba panik kayak gimana Iya. gitu rasanya ya. Jadi juga ngerepotin juga kan. Oh, bukan ngerepotin lagi, mau ke Bikin kamar mandi susah aja semua, harus iya. dituntun Oke, gitu. tapi setelah 3 bulan mengkonsumsi SW7 jadi enakan. Iya. Udah bisa ngapa-ngapain sendiri. Oh oke, Iya. baiklah. Ini bagaimana cara kerja dari SW7? Karena melihat kondisi Pak Roni sekarang kalau saya lihat ya, Iya. aktivitasnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau kita lihat sebelum tadi ceritanya sebelah kanan nggak bisa diangkat, ini udah bisa diangkat. Tuh. Udah jauh lebih sehat Cara lah kerja dari ibaratnya. SW7 ini seperti apa? Nah, kenapa SW7 ini bagus untuk kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Roni, yaitu masalah stroke ya. Karena kita tahu sarang burung walet itu punya manfaat yang bagus sekali. Ya, tidak hanya sarang burung walet, tapi ada kitosannya juga. Keunggulannya itu apa sih? Sarang burung walet itu bagusnya adalah dia akan membantu untuk regenerasi sel. Orang stroke itu kan mengalami gangguan pada sel otaknya, di mana sel otaknya mengalami kerusakan jaringan akibat gangguan aliran darah. Mungkin bisa jadi karena tadi ada rokok, makannya yang nggak teratur, nggak sehat, ya kan? Mungkin bisa jadi ada diabetes juga beliau, sehingga mengakibatkan yang namanya gangguan pada aliran darah di otak, timbullah yang namanya serangan stroke. Tapi begitu dia mengkonsumsi yang namanya SW7, yang mengandung sarang burung walet dan juga kitosan, ini akan membantu tidak hanya regenerasi sel, tapi juga membantu untuk apa? Mencegah terjadinya resistensi insulin. Jadi glukosanya tidak menumpuk di dalam darah, tapi langsung bisa dipakai di sel. Iya. Nah, ketika glukosanya bisa dipakai kan akan menjadi energi. Ketika menjadi energi, makanya tangannya yang tadinya lemes sekarang udah nggak lemes lagi. Ya kan, sekarang bisa diangkat. Seneng ya Pak ya? Iya, seneng. Nah, Seneng dan banget ya. tidak hanya itu, tapi juga dia berfungsi untuk apa sih? Sarang burung walet dan juga kitosan itu tidak hanya regenerasi, tidak hanya sekedar untuk resistensi insulinnya dikembalikan menjadi normal, tapi juga untuk menstabilkan tekanan darah.
Oh, baik. Nah, karena kalau sudah kondisi seperti Pak Roni ini, saya perhatikan ya, mungkin pemirsa di rumah juga mungkin yang punya keluhan yang sama. Biasanya ini satu badannya tapi penyakitnya rombongan. Akhirnya komplikasi. Iya. Jadi nggak mungkin hanya cuman stroke itu kan ujungnya. Iya. Artinya ujung akhir serangan terakhir yang dirasakan. Tapi sebelum-sebelumnya entah itu ada diabetesnya kah, entah itu tekanan darahnya juga tinggi, nggak terkontrol dengan baik, atau mungkin nggak pernah periksa. Memang Iya, tinggi dan sudah juga. pasti ada sumbatan ya ketika ada stroke itu ya. Iya, karena stroke itu kan disebabkan oleh dua hal. Satu kalau nggak yang namanya iskemik atau sumbatan, yang kedua adalah hemoragik atau pendarahan. Oh. Nah, tapi kalau melihat kondisi seperti Pak Roni rasakan ini, bisa jadi kalau analisa saya ini adalah yang iskemik atau sumbatan. Karena kalau yang pendarahan biasanya prognosisnya lebih buruk. Karena terjadi pecah pembuluh darah di otak. Ya kan? Tapi ya alhamdulillah karena kasusnya adalah penyempitan atau sumbatan sehingga penanganannya cepat dan akhirnya Pak Roni juga sudah melanjutkan dengan minum SW7 ya alhamdulillah. Ini langsung mengalami perbaikan. 3 bulan saja sudah dirasakan Udah membaik. membaik kayak gini gitu ya. Waktu itu sakit banget kali Pak ya, sedih banget ya. Oh, rasanya garuk aja susah. dia juga rasanya putus asa gitu Iya, karena iya. ngerepotin keluarga kan untuk nonton ke kamar mandinya, untuk ini gitu. Iya. Jadi solusinya apa, gimana gitu. Jadi dengan SW7 ini merasa terbantu. Bagus. Oke, dan ini juga saya yakin pemirsa di rumah juga pengen tetap sehat dan terhindar dari penyakit diabetes, apalagi sampai komplikasi-komplikasi tadi bisa menyerang organ-organ vital gitu ya. Ada bagian otak, jantung, ginjal juga bisa terserang. Jadi kalau Anda ingin terhindar dari itu semua, selain asupan makanan yang baik, juga butuh suplemen atau nutrisi dari luar tambahan, yaitu dengan konsumsi SW7. Karena hari ini ada promonya. Jadi sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah, saya hanya ingin menginformasikan, sekedar mengingatkan penawaran spesial yang kami berikan karena saat ini Trust sedang memberikan program Trust Peduli. Bagi Anda yang peduli dengan kesehatan, bagi Anda yang mau sehat, bahkan tidak hanya sendiri tapi buat seluruh keluarga, silakan hubungi call center kami, nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Kenapa? Karena untuk Anda 20 orang pemesan pertama, kami akan berikan dengan harga yang sangat-sangat spesial sekali, hanya dengan 1 juta rupiah. Anda bisa mendapatkan tidak hanya 1 box, ingat loh, harga normalnya 1 boxnya itu 1 juta rupiah. Tapi selama siaran ini dan untuk 20 orang pemesan pertama, kita berikan langsung yaitu 3 box SW7 sekaligus ditambah gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Oke, baiklah. Kita masih akan membahas manfaat lainnya dari SW7 ini dan juga mengenai komplikasi akibat diabetes yang kita bisa bilang ini bahaya banget, apalagi bisa menyerang di usia muda. Kita akan bahas selain satu ini. Jangan kemana-mana, Jendela Sehat akan segera kembali. SW7 merupakan minuman serbuk kesehatan yang terbuat dari beberapa bahan herbal sekaligus yang sangat bermanfaat untuk melindungi tubuh kita dari penyakit-penyakit kritis seperti jantung koroner, stroke, kanker, dan juga diabetes. Keistimewaan SW7 terletak pada 2 bahan premiumnya yaitu sarang burung walet dan juga kitosan. Manfaat daripada sarang burung walet dan kitosan adalah sebagai penguat jantung, pembersih darah, anti diabetes, imunomodulator, imunoregulator, anti tumor, dan juga untuk regenerasi sel. SW7 dapat membantu untuk proses penyembuhan penyakit-penyakit seperti penyakit jantung koroner, stroke, tumor, kanker, dan juga diabetes. Untuk hasil yang terbaik, bagi Anda yang sudah memiliki gangguan kesehatan, maka dianjurkan mengkonsumsi SW7 sebanyak 1-2 saset per hari. Sedangkan untuk dosis perawatan cukup 2-3 saset per minggu. SW7 sudah terdaftar resmi di Badan POM dan bersertifikasi halal resmi dari MUI. Jadi selain bermanfaat, tapi juga aman untuk dikonsumsi. SW7 pilihan tepat untuk keluarga sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Sehat. Kita masih akan mengulas lebih dalam lagi manfaat dari SW7 ini. Biar Anda tetap fit dan bugar, Anda cukup mengkonsumsi SW7. Oke, baiklah, kalau dari tadi saya masih penasaran gitu ya, ngomongin SW7 aja, tapi saya pengen tahu rasanya tuh kayak gimana. Jadi ini bentuknya saset seperti ini, dicampurkan ke air minum ya, ke air putih gitu ya, ke air putih. Nah, sambil menunggu saya membuat SW7 ini, gimana kalau Anda saksikan video tayangan dari mereka yang sudah merasakan manfaat dari SW7. Ini dia video testimoni untuk Anda. Saya ingin berbagi tips untuk teman-teman semua bagaimana rahasianya saya sampai sekarang umur 66 tahun masih tetap sehat walafiat, amin. Nah, saya kasih tahu rahasianya karena saya selalu mengkonsumsi SW7
ya. SW ini singkatan dari sarang walet 7 ya. Alhamdulillah, dan saya mengkonsumsi ini tiap mau tidur, jadi malam saja. Kenapa saya mengkonsumsi? Karena pengalaman dari orang tua saya, papi saya meninggal gara-gara stroke, mami saya meninggal karena kanker. Oleh sebab itu saya antisipasi supaya tidak terjadi pada diri saya selalu mengkonsumsi ini, dan cukup lama saya sudah mengkonsumsi ini dan baru sekarang saya kasih tahu rahasianya. Dan mudah-mudahan semua teman-teman juga ikut mengkonsumsi ini ya. Dan semoga kita di samping kita juga harus ikhlas ya, jaga kesehatan, apalagi kebersihan ya. Kita usahakan selalu mengkonsumsi SW7. Bisa kelihatan nggak dari gelek-geleknya saya? Lancar banget, ini enak banget loh. Beneran, Iya. Saya kira tuh rasanya kalau misalnya minuman kesehatan kan biasanya rasanya agak-agak aneh, Iya. ya kan? Ini rasanya enak, rasa alpukat, bener ya? Betul, betul sekali. Karena memang di dalam SW7 itu sebetulnya komposisinya banyak sekali. Memang bahan utamanya adalah sarang burung walet dan juga kitosan. Tapi di dalamnya sebetulnya ada yang namanya buah alpukat juga, kita masukkan di dalamnya. Dan lain sebagainya. Ini loh, sekian banyak komposisinya. Oke. Jadi ini memang betul-betul produk minuman serbuk kesehatan yang sangat premium sekali. Oke, dan ini nggak ada bahan pemanis ya? Tidak Tidak ada mengandung ya? pemanis buatan, sehingga ini aman sekali. Sekalipun Oke. Anda sedang menderita diabetes, jangan khawatir. Oke, baiklah. Jadi saya mau berbicara lagi mengenai diabetes itu sendiri. Tadi adalah komplikasi akibat diabetes. Kalau boleh tahu gitu, mungkin boleh dijelaskan kembali penyakit apa saja sih sambungan dari diabetes itu, komplikasinya kemana aja? Kalau komplikasinya ya bisa kemana-mana ya tadi ya, bisa kena ke jantung, bisa kena ke otak, bisa kena gangguan terhadap penglihatan, mata jadi rabun, bahkan sampai ada yang namanya diabetik retinopati, artinya kebutaan akibat diabetes. Ada juga yang sampai mengalami gangguan ginjal, orang sampai cuci darah juga ada. Ya, tapi semua itu kan berawal dari keluhan-keluhan yang ringan. Iya. Ya kan? Biasanya hati-hati kalau bagi Anda yang jarang periksa ke dokter. Apalagi kalau sudah usia lanjut kan memang disarankan paling tidak minimal setahun sekali periksa. Tetapi ya maaf gitu ya, berapa persen sih di antara kita yang rajin atau yang rutin memeriksakan kesehatan? Seringkali nggak ada. Nggak ada, kadang-kadang soalnya kalau kita dengar rumah sakit udah takut duluan ya. Udah takut duluan, udah pusing duluan. Iya. Males antrinya, gitu, lama. Ya kan? Oke. Nah, jadi harus hati-hati kalau Anda sudah mulai ada gejala-gejala ringan seperti contohnya tangan sudah mulai kesemutan. Ya kan, telapak kaki suka kebas-kebas. Itu gejala awal ya? Gejala awal. Karena diabetes itu kan terjadi pengentalan darah atau perlengketan darah seperti yang demo yang saya lakukan tadi. Iya. Sehingga yang terkena di bagian ujung-ujung dulu, tangan, kaki, ya kan, sebelum pada akhirnya merusak yang di dalam. Sama seperti yang namanya kayu lapuk ini loh. Awalnya kan kayu ini nggak lapuk, awalnya kan bagus, kuat, tapi dia digerogotin dari dalam. Dan ini pengeroposan atau lapuknya kayu ini kan nggak sehari. Tidak mungkin ini hari ini kayunya kuat, tahu-tahu besok pagi bangun tidur, wih udah keropos, nggak mungkin. Pasti bertahun-tahun. Nah sama halnya seperti yang dialami oleh Pak Roni pun juga saya yakin sama. Prosesnya juga bertahun-tahun sampai akhirnya ya 6 bulan yang lalu beliau mengalami yang namanya serangan stroke. Lalu bagaimana kalau saya keluar sedikit gitu ya, kalau kanker itu sendiri itu gimana ya prosesnya? Jadi kalau kanker itu begini ya, tubuh kita manusia ini kan terdiri dari triliunan sel. Ada triliunan sel dan setiap sel itu pastinya punya usia, punya umur. Ya kan? Contoh sel darah kita sendiri itu usianya ada 120 hari, sel darah merah. Makanya orang donor darah itu tidak boleh setiap bulan. Ya kan? Karena ketika darahnya diambil maka harus terjadi regenerasi sel. Baru dia boleh mendonorkan lagi. Karena kalau enggak sel darahnya belum kebentuk. Karena usianya pembentukannya 120 hari. Nah kan kemudian sel kulit 28 hari. Setelah 28 hari kulit-kulit yang sudah tua, kulit-kulit yang sudah rusak itu akan digantikan dengan sel yang baru. Jadi bisa kita bayangkan kalau jumlah sel tubuh kita ini adalah triliunan, berarti setiap hari itu ada jutaan sel yang akan didaur ulang. Sel yang akan digantikan. Berarti ada 1 juta atau 2 juta sel yang tumbuh. Nah pertumbuhan sel ini harus dikontrol. Karena ketika dia tidak terkontrol maka bisa terjadi abnormalitas atau ketidaknormalan pertumbuhan.
Baik. Sehingga bisa menimbulkan yang namanya benjolan atau tumor. Oh, nah ini kalau saya mau tanya lagi ya, gitu Iya. kan. Ini kan berarti kan SW7 ini juga bisa meregenerasi sel itu Betul, ya. Kalau betul. misal sel kita tidak regenerasi, makanya ada benjolan dan lain-lain itu. Yes, yes. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya benjolan tadi atau tumor, itu bisa menentukan nggak sih besar kecilnya? Misalnya nih ada benjolan kecil gitu ya, itu bisa menentukan keganasannya apa nggak? Kalau kecil berarti tidak ganas, kalau besar berarti ganas, atau sebenarnya yang kecil justru lebih bahaya? Sebetulnya tingkat keganasan sebuah tumor itu tidak hanya ditentukan dari ukuran. Sering orang mengatakan, oh masih kecil, nggak ganas nih, ya kan aman. Kalau udah gede, wah besar nih, baru ganas. Nggak begitu juga. Rumus daripada tingkat keganasan daripada sebuah tumor atau benjolan itu tidak hanya ditentukan oleh ukuran. Ibarat kata di sini saya punya contoh gitu ya. Ada beberapa boleh dikatakan biji. Ini ada biji alpukat, ada biji jagung, ada biji beras hitam, ada yang namanya biji nangka, ada kacang juga di sini. Ini ibaratnya ukuran-ukuran. Iya. Orang kita kan mengidentikan ukuran benjolan tuh nggak diameter, nggak dihitung senti. Iya, Kalau di besar kedokteran kecilnya. baru di USG diukur sentinya. Iya. Oke. Tapi kalau orang kita kan pakai perumpamaan, wah sebesar biji jagung. Iya, Ya kan? benar. Nah, jadi kita coba kasih ilustrasi begini, ya kan? Kalau sudah sebesar ini benjolannya dan saya taruh di tangan, nggak usah saya tutup, ya kan? Udah kerasa dan kelihatan, gede, besar, ya kan? Tapi kalau sebesar biji jagung sekecil ini, saya taruh di tangan, saya tutup, nggak kerasa. Nggak berasa. Iya. Padahal ini ada loh, Iya. tapi nggak terasa, betul kan ya? Nah, bicara mengenai besar ukuran tadi, apakah ganas atau tidak, lah tergantung lokasi juga. Oh. Sebesar ini kalau di tangan masih lebih jinak, lebih nggak bahaya Iya. dibandingkan segede biji jagung tapi di otak kita. Oh ya, di organ yang vital Di gitu organ ya. yang Iya, vital. iya. Betul kan ya? Iya. Walaupun kecil tapi kalau di otak ya ngeri juga kita. Benar. Ya kan? Walaupun mungkin lebih kecil lagi seukuran biji beras nih, ya kan sangat kecil nih. Nah, sebesar ini tapi kalau di belakang bola mata bisa buta. Iya. Jadi Iya. keganasan sebuah tumor itu tidak hanya ditentukan dari ukurannya, Iya. tetapi lokasinya. Ditambah lagi dari bentuk selnya. Makanya ada istilah namanya pemeriksaan awam aja. Ini saya kasih tahu adalah kita bisa melakukan tindakan ABCD. A itu melihat apakah bentuknya asimetris atau tidak. Oke. Asimetris itu bentuknya bulatnya sempurna nggak? Kanan kirinya sama, oh berarti jinak. Tapi kalau asimetris tidak simetris, satunya besar, satunya kecil, nah berarti itu Tanda tanya. bisa keganas. Oh, oke. B itu board itu ada permukaan daripada benjolannya. Apakah dia licin atau seperti kembang kol yang menonjol-nonjol. Kalau dia menonjol-nonjol berarti itu mengacu menuju pada keganasan. Ya kan? C itu apa? Color, warnanya. Warnanya senada sama nggak dengan warna permukaan organnya. Misalnya ada benjolan di tangan, kulit, sama nggak warnanya dengan warna kulit? Kalau benjolannya itu muncul. Kalau warnanya berubah, ya kan, misalnya contoh tai lalat warnanya hitam, oh ya nggak apa-apa tai lalat. Iya. Tapi kalau misalnya kayak tai lalat tapi kok warnanya biru, nah itu berarti kan warnanya sudah nggak sesuai. Ya. Itu berarti kita curiga keganasan. C itu color, D diameter. Oke, Diameter itu tadi yang ukurannya. kita bahas, besar kecilnya. Itu pun juga dilihat berapa durasi waktunya. Kalau misalnya awalnya bulan kemarin diperiksa, oh kecil seukuran biji jagung pemirsa. Tapi baru 1 bulan segini, bulan depan dicek lagi udah segede ini, oh udah ganas. Karena pertumbuhannya masif progresif. Iya. Nah, jadi kalau untuk pemirsa secara umum gitu ya, kita ingin tahu apakah saya punya benjolan ini ganas atau jinak, mungkin Anda bisa lakukan cek mandiri dengan ABCD tadi. Iya, sebenarnya sih sama-sama bahaya semuanya, tapi lebih bahaya lagi yaitu ditentukan posisinya ada di mana, letaknya ada Betul. di mana Betul, gitu ya. betul sekali. Wah, ini was-was ya, apalagi kanker itu juga tadi diabetes menyerang anak muda, kanker pun bisa menyerang siapapun melihat Betul, kondisi kita betul. saat ini, Ya. pola makan, pola hidup dan lain-lainnya udah gak seperti dulu lagi. Betul, Iya kan? betul Oke, waktu udah mau habis, masih dapat gak ya promonya? Masih kita berikan, tapi mudah-mudahan masih ada paketannya. Jadi silahkan, ya namanya juga untuk sehat kan apapun harus dicoba. Ya. Silakan Anda coba hubungi call center kami sekarang juga, dapatkan penawaran spesial hanya dengan Rp1 juta. Karena ini adalah program Trust Peduli kami berikan hanya dengan Rp1 juta. Anda mendapatkan 3 box SW7 sekaligus gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Oke, jadi pastikan Anda mendapatkan promo ini karena kapan lagi Anda bisa mendapatkan minuman kesehatan dengan harga Rp1 juta hanya dengan 3 box, tapi hanya untuk 20 pembeli
kali pertama saja. Ayo sekarang telepon ya. Oke, baiklah, kalau ngomongin kesehatan sebenarnya saya masih mau ngomong banyak banget gitu ya, curhat banyak banget, tapi waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Ibu Suci sudah hadir di Jendela Sehat. Sehat terus ya. Dan terima kasih Pak Darman sudah memberikan informasi kesehatan sama kita semua. Dan akhir kata, saya Permatasari Harahap pamit undur di depan Anda. Sampai jumpa di Jendela Sehat berikutnya. Dah.